Ada berita kejutan nih bahwa Marc Marquez dan Acosta diprediksikan masuk bursa Honda pada 2027. Melihat kini Honda yang sudah banyak berubah dan dengan uang yang kuat, bukan tidak mungkin Honda bisa menduetkan keduanya di MotoGP pada tahun di regulasi baru itu. Dan juga ada Toprak yang sudah makin siap-siap nih ke MotoGP. Terlebih, kini nomor yang akan digunakan sudah terkuak juga. Dan, apa aja sih perkembangan Aprilia 2025 ini? Kok kenceng banget? Dan seperti apa lengkapnya, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Susunan pembalap MotoGP untuk musim 2026 kini hampir lengkap. Dan perhatian kini mulai mengingatkan pada potensi pergerakan besar pasar yang akan terjadi di bursa transfer pada tahun 2027. Salah satu spekulasi paling menarik adalah kemungkinan Marc Marquez dan Pedro Acosta membela tim Honda. Setelah menjalani musim luar biasa bersama Ducati, Marc Marquez saat ini berada dalam posisi yang kuat di pasar pembalap. Performanya yang fenomenal menjadi kandidat utama untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2026, yang berpotensi menjadi gelar ke-10 dalam karirnya di kelas utama. Meski belum memberikan pernyataan resmi terkait masa depannya, tidak ada indikasi bahwa pembalap asal Spanyol itu akan pensiun dalam waktu dekat. Dengan demikian, kemungkinan besar Marc Marquez masih akan berkompetisi pada tahun 2027. Saat ini, Marc Marquez memiliki banyak opsi terbuka. Secara teoritis, 10 kursi di 5 pabrikan resmi menjadi miliknya. Namun yang paling menarik perhatian adalah potensi kembalinya Marc Marquez ke tim pabrikan Honda. Meski saat ini bersama Ducati, keputusan Marc Marquez untuk musim 2027 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknis motor 850cc dari berbagai pabrikan, termasuk Honda, yang berencana mulai pengujian mesin barunya pada awal 2026. Di sisi lain, Pedro Acosta, pembalap muda berbakat yang kini memperkuat KTM, juga menjadi salah satu nama besar yang akan menentukan arah pasar. Memasuki usia 23 tahun pada 2027, Acosta akan berada pada performa puncak dan berpotensi menjadi tandem idaman bagi Marc Marquez di tim pabrikan Honda. Kombinasi antara pengalaman Marc Marquez dan talenta muda Acosta akan menjadi daya tarik tersendiri bagi Honda, yang berupaya membangun kembali kejayaan mereka di MotoGP. Spekulasi mengenai duet Marc Marquez dan Acosta di Honda semakin menguat mengingat situasi pasar saat ini yang masih terbuka lebar. Belum ada kepastian mengenai susunan pembalap tim-tim pabrikan untuk tahun 2027. Dan keputusan dari para pembalap papan atas seperti Marc Marquez dan Acosta diperkirakan akan memicu gelombang besar pergerakan pembalap lainnya. Honda sendiri sudah menunjukkan tanda-tanda renovasi yang mengalihkan Somkia Chandra ke proyek Superbike, serta dikaitkan dengan pemburu muda dari Moto2. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Honda tengah mempersiapkan masa depan dan siap merekrut pembalap top demi menghadapi era-era baru MotoGP. Dengan regulasi baru yang akan berlaku mulai 2027 dan pengembangan motor 850cc yang sedang berjalan, keputusan Marc Marquez dan Pedro Acosta terkait masa depan mereka bisa menjadi kunci dalam membentuk lanskap MotoGP tahun-tahun mendatang. Jika keduanya benar-benar bergabung dengan Honda, ini bisa menjadi perubahan besar yang mengembalikan tim pabrikan Jepang itu ke posisi terdepan di kejuaraan dunia. Wah, seru nih kalau kedua pembalap itu membalap di Honda. Nah, menurut teman-teman gimana? Berita kedua, nomor start 54 telah menjadi ikon dalam dunia balap motor internasional. Berkat Kenan Sofuoglu, 5 kali juara dunia supersport asal Turki. Yang tidak banyak diketahui masyarakat adalah alasan pemilihan angka tersebut. 54 merupakan 2 digit pertama dari kode pos kota kelahirannya Adapazarı, Turki. Salah satu pembalap yang juga mengikuti jejak Kenan adalah Toprak Razgatlioglu yang mengikuti kejuaraan sport era 600cc pada 2015. Toprak memilih menggunakan nomor 54 sebagai bentuk penghormatan kepada teman, mentor sekaligus manajernya tersebut. Nomor ini terus digunakan saat naik ke kelas Superstock 1000 Eropa hingga debutnya di kejuaraan dunia Superbike pada tahun 2018. Namun, ketika Toprak resmi mendatangani kontrak dengan Yamaha untuk MotoGP pada musim 2026 dan 2027 bersama tim Pramac Racing, muncul satu kendala penting. Nomor 54 tidak tersedia. Sayangnya, tidak mungkin saya memakai nomor 54, kata Toprak kepada Speedweek.com dalam sebuah wawancara di Estoril. Nomor itu sudah digunakan oleh Fermin Aldeguer. Bahkan dia telah memakainya sejak di Moto2 dan memiliki tato angka 54 di lengannya. Kadang-kadang uang bisa menjadi faktor, tapi dalam hal ini tidak.
Lalu, berapa nomor yang akan dipakai oleh juara dunia Superbike 2 kali tersebut saat memulai debutnya di MotoGP? Saya sebenarnya punya satu nomor favorit lainnya, ujar Toprak sambil tersenyum. Bukan nomor 1, nomor 54 memang istimewa, tapi ada satu nomor lain yang saya gunakan di awal karir saya. Mungkin saya akan memakai nomor itu lagi. Coba saja lihat foto-foto lama saya. Jika menilik ke belakang, Toprak Razgatlioglu memulai karir balap internasionalnya di ajang Yamaha R9 Cup di Jerman pada musim 2011-2012. Saat itu dia menggunakan nomor 7. Dengan demikian, kemungkinan besar Toprak akan menggunakan nomor 7 di MotoGP, menggantikan nomor 54 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan karir Superbike-nya. Tapi, sebelumnya Toprak menyatakan bahwa harus siap kalah di MotoGP. Toprak ini bukan hanya sekedar nama yang besar di dunia Superbike. Dia juga menjadi sosok yang mengamati dengan cermat setiap perkembangan di MotoGP, dunia yang akan segera dia masuki. Sang juara dunia asal Turki itu mengaku tidak pernah melewatkan satupun balapan musim ini. Dia menyaksikan langsung saat Marc Marquez merebut gelar juara dunia di Jepang dan bagaimana rekan tim sang juara, Pecco Bagnaia, mendominasi di Motegi. Namun hanya seminggu berselang di Lombok, segalanya berbalik arah. Bagnaia finish terakhir, sementara Marc Marquez terpaksa tersingkir dari balapan. Semua orang terkejut dia finish terakhir, sungguh aneh. Dia pun berkomentar tentang insiden yang menimpa Marquez dan Besetti di Indonesia. Saya mengerti dia tidak senang, itu wajar. Kecelakaan itu murni kecelakaan balap. Besetti melihat Marc Marquez agak lambat di tikungan, jadi dia mencoba menyalip, tapi malah melakukan kesalahan. Bagi Toprak, pandangan ini bukan sekedar analisis ringan seorang penonton, tapi dia berbicara sebagai seorang juara dunia yang memahami dinamika di lintasan dan batas kemampuan pembalap di level tertinggi. Dan mulai tahun depan, dia akan menjadi bagian dari panggung itu sendiri. Setelah menjadi juara dunia Superbike pertama sejak Ben Spies pada 2009 yang masuk ke MotoGP, Toprak secara resmi akan bergabung dengan Yamaha dengan kontrak pabrikan 2 tahun, yang akan berkompetisi di Pramac pada tahun 2026 dan 2027. Langkah monumental ini menjadi titik balik besar dalam karirnya. Direktur balap Paolo Pavizio mengakui bahwa ekspektasi terhadap Toprak tetap realistis. Jika dia bisa konsisten finish di posisi 5 hingga 10 tahun depan, itu sudah menjadi hasil yang sangat bagus. Semua juga tergantung pada performa mesin kami. Jika motornya cukup kompetitif, bukan tidak mungkin dia bisa mencatatkan hasil yang luar biasa. Namun bagi pembalap yang telah menorehkan rekor luar biasa di Superbike itu, 168 podium dari 252 balapan termasuk 76 kemenangan dan 2 gelar juara dunia, target sekedar finish di 10 besar tentu bukan sesuatu yang membuatnya puas. Meski demikian, Toprak menyadari bahwa tantangan MotoGP adalah dunia yang sama sekali berbeda. Ini akan menjadi tahun yang sangat berat bagi saya, kata Toprak. Saya terbiasa menang atau setidaknya finish podium. Akan terasa aneh jika tidak. Di MotoGP nanti, saya mungkin hanya akan berada di posisi 10, 12, atau 14. Itu tidak akan mudah, tapi saya harus menganggap tahun pertama saya sebagai tahun pembelajaran. Fokus pada pekerjaan, bukan hasil. Sikap realistis ini menunjukkan kedewasaan seseorang juara dunia. Toprak menegaskan bahwa dia tidak membawa ekspektasi berlebihan di musim debutnya nanti. Saya tidak berekspektasi apapun pada tahun pertama. Saya hanya ingin beradaptasi dengan motor dan menikmatinya. Saat saya bergabung dengan BMW dulu, saya juga menganggap tahun pertama saya sebagai masa latihan. Tapi kami justru langsung sukses. Mungkin MotoGP akan sama. Mungkin saya mulai dengan pola pikir belajar. Tapi setelah 5 atau 6 balapan, kami bisa menemukan ritme dan mendapatkan hasil yang baik. Pernyataan itu mengandung kepercayaan diri khas Toprak. Tenang tapi tajam. Dia sadar bahwa gaya balapnya agresif dan kemampuan luar biasa dalam pengereman akan menjadi senjata utama di MotoGP. Sekaligus tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan sistem elektronik dan aerodinamika motor prototipe Yamaha. Namun, adaptasi Toprak tidak hanya sebatas teknis. Dia juga akan menghadapi perubahan besar dalam lingkungan kerja. Setelah 11 tahun berkompetisi di pedok Superbike, dia kini harus menyesuaikan diri dengan atmosfer MotoGP yang jauh lebih besar, sibuk dan politis. Tentu saja, saya memikirkannya, kata pembalap berusia 28 tahun itu. Saya mengenal semua orang di pedok Superbike. MotoGP itu dunia yang sangat besar dan benar-benar berbeda. Akan butuh waktu untuk merasa seperti di rumah. Bagi Toprak, tantangan MotoGP bukan hanya sekedar soal kecepatan, tapi juga karakter dan ketahanan mental. Dia datang bukan untuk membuktikan diri dengan kata-kata, melainkan dengan hasil di lintasan. Dunia balap menunggu, dan bila sejarah karirnya menjadi acuan, Toprak tidak pernah datang hanya untuk berpartisipasi. Dia datang untuk mengubah permainan, kalau yang lain tidak. Berita ketiga, musim 2025 menjadi titik balik paling dalam di sejarah Aprilia MotoGP. Setelah satu dekade di bawah bayang-bayang raksasa seperti Ducati dan Honda, pabrikan asal Noale itu akhirnya memperlihatkan hasil nyata dari proyek jangka panjangnya di bawah kepemimpinan Massimo Rivola. Aprilia kini menjelma menjadi tim yang tidak hanya cepat di akhir pekan tertentu, tapi juga konsisten menantang Ducati di setiap lintasan. Perubahan besar itu dimulai dalam perombakan filosofi pengembangan RSGP.
Jika sebelumnya fokus mereka lebih banyak kepada stabilitas dan kemampuan menikung, musim 2025 menjadi awal dari pendekatan baru yang lebih menyeluruh. Rivola bersama tim teknis dipimpin oleh Romano Albesiano memutuskan untuk menyeimbangkan karakter motor, mempertahankan keunggulan di tikungan, namun meningkatkan kekuatan di area pengereman berat dan akselerasi keluar tikungan. Dua aspek yang selama ini menjadi senjata utama Ducati. Langkah pertama adalah revisi besar-besaran pada elektronik. Aprilia bekerja keras menyempurnakan kontrol traksi dan manajemen daya agar tenaga dari mesin V4 mereka lebih mudah diatur tanpa mengorbankan kecepatan. Hasilnya langsung terlihat. Motor tidak lagi liar di lintasan stop and go. Dan para pembalap kini dapat menjaga performa ban lebih lama. Rivola bahkan menyebut peningkatan ini sebagai loncatan rata-rata yang terbesar sejak Aprilia kembali ke MotoGP. Selain sektor elektronik, aerodinamika RSGP juga mengalami evolusi signifikan. Desain sayap depan dan fairing diperbaharui dengan pendekatan yang lebih efisien, memanfaatkan data dari uji terowongan angin di Noale. Downforce meningkat, namun tanpa penalti besar terhadap kecepatan puncak. Sesuatu yang sebelumnya menjadi kelemahan Aprilia dibandingkan Ducati Desmo Edisi GP25 yang dikenal sebagai monster di lintasan lurus. Keberhasilan lain datang dari peningkatan kestabilan pengereman. Tim mengembangkan sistem engine braking yang baru yang memungkinkan pembalap melakukan pengereman keras tanpa kehilangan traksi roda belakang. Inovasi ini menjadi kunci Aprilia di trek teknis seperti Sachsenring, Spielberg, dan Mandalika, di mana kombinasi tikungan cepat dan stop and go menuntut keseimbangan sempurna antara grip dan kontrol. Namun, di balik semua itu, faktor manusia juga memainkan peran penting. Rivola sadar bahwa kemajuan teknis tanpa pembalap yang tepat hanyalah teori. Karena itu, perekrutan Marco Bezzecchi terbukti menjadi langkah strategis yang menentukan. Pembalap Italia itu membawa gaya agresif dan percaya diri yang segar ke dalam tim, serta menjadi tolok ukur bagi pengembangan RSGP. Marco membantu kami memahami potensi sejati motor. Dia mendorong kami untuk berpikir sebagai pabrikan besar, kata Rivola. Kerjasama erat antara Bezzecchi dan tim teknis Aprilia menghasilkan hasil yang konsisten. Kemenangan di Grand Prix Inggris, 2 kemenangan sprint dan sederet podium membuktikan bahwa RSGP kini bukan hanya cepat di satu sirkuit, tapi kompetitif di berbagai kondisi cuaca dan juga karakter lintasan. Performa kuat di trek seperti Silverstone dan Red Bull Ring, dua sirkuit dengan karakteristik yang sangat berbeda, menjadi bukti kematangan teknis Aprilia 2025. Selain itu, perbaikan dalam manajemen ban dan efisiensi konsumsi energi turut memperpanjang daya tahan motor selama balapan. Jika pada musim sebelumnya RSGP kerap mengalami degradasi ban lebih cepat, tahun ini masalah tersebut jauh berkurang. Hal ini memungkinkan Bezzecchi tetap menjaga kecepatan konstan hingga lap terakhir, bahkan dalam kondisi panas ekstrim seperti di Indonesia dan Thailand. Rivola menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hasil keberuntungan, melainkan buah dari strategi berlapis. Kami tidak lagi mencari kecepatan sesaat. Fokus kami adalah membangun performa yang stabil dari putaran pertama hingga terakhir. Dia menambahkan bahwa rata-rata Aprilia kini jauh lebih tinggi. Bukan hanya 1 atau 2 kali podium, tapi hampir setiap akhir pekan mereka bertarung di barisan depan. Kini, dengan posisi kedua di klasemen konstruktor dan jarak yang semakin menipis dengan Ducati, Aprilia 2025 telah menjelma menjadi simbol evaluasi teknis yang solid. Mereka bukan lagi tim eksperimental, melainkan pabrikan penantang gelar yang sesungguhnya. Dari pengendalian elektronik hingga ke mentalitas kompetitif pembalapnya, setiap elemen RSGP menunjukkan kematangan. Dan jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, Aprilia akan berdiri sebagai podium tertinggi. Bukan sebagai kejutan, tapi sebagai juara yang sah. Menurut teman-teman, bisa nggak Aprilia mengalahkan Ducati tahun depan? Coba komen.